Halo, selamat datang di aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Gaya Belajar Siswa. Nah, di aplikasi ini tentunya digunakan untuk kalian yang ingin belajar namun bingung harus menggunakan metode belajar yang mana. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, aplikasi ini tentunya bisa digunakan oleh siswa maupun oleh guru. Nah, untuk cara pemakaian aplikasinya, teman-teman bisa langsung aja mengklik button mulai atau tombol mulai yang sudah disediakan untuk memulai aplikasinya. Nah, lalu teman-teman juga bisa melihat basis pengetahuan atau rules yang kita gunakan dalam aplikasi Sistem Pakar ini. Bisa kalian lihat pada rumus diagnosa. Oke, baik, langsung saja kita bisa gunakan aplikasi ini dengan cara mengklik tombol mulai untuk memulai aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Gaya Belajar Siswa. Nah, langsung aja ya kita mulai. Nah, ketika klik mulai akan disajikan dengan beberapa identitas user seperti nama dan juga umur. Contoh, kita masukkan nama siswa bernama Irmawati dan juga umurnya 8 tahun. Nah, di sini saya berperan sebagai guru ya. Anggap saja saya sebagai guru, sebagai usernya. Nah, sistem nanti akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dari pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban, dan jawaban tersebut dijadikan fakta, di mana fakta tersebut dimasukkan ke dalam basis pengetahuan dan juga diolah oleh sistem sehingga nantinya akan memunculkan hasil diagnosanya. Oke, kita jawab satu persatu dulu jawabannya. Oke, yang pertama, cenderung berpikir menggunakan gambar. Apakah Irmawati seperti itu? Anggap aja saya sebagai guru ya. Oke, saya jawab ya. Nah, lalu dia suka dengan warna, garis, dan seni. Iya. Lalu suka bekerja di ruangan sendiri? Tidak. Dia sukanya sama teman-temannya? Iya. Senang berbicara keras dan mendengarkan. Anaknya emang cerewet sih. Ya. Suka berbicara diri sendiri? Kayaknya tidak deh. Dia lebih aktif berbicara sama temannya. Memiliki kemampuan memodifikasi objek. Otak semacam dia mengulik-ulik suatu benda ya. Iya sih. Menyukai aktivitas pembelajaran yang melibatkan tubuh? Iya. Suka pelajaran yang berkelompok? Iya. Lalu bosan dengan pelajaran yang hanya duduk diam? Tidak. Nah, jadi ketika kita sudah menjawabkan beberapa pertanyaan dari sistem dengan menjawab ya atau tidak, otomatis akan muncul hasil dari diagnosa tersebut. Nah, untuk siswa bernama Irmawati berumur 8 tahun dengan fakta memiliki kemampuan dalam memodifikasi objek, menyukai aktivitas belajar yang melibatkan tubuh, suka pelajaran yang berkelompok, bosan dengan pelajaran yang duduk diam, cenderung kesulitan dalam menulis, tidak dapat mengingat geografis kecuali jika memang telah pernah berada di tempat itu. Nah, jadi hasil analisa yang menunjukkan gaya belajar dari Irmawati adalah kinestetik. Jadi siswa bernama Irmawati tentunya harus menggunakan gaya belajar kinestetik agar bisa menerima ilmu yang dia pelajari. Nah, di mana di sini juga bisa didapatkan solusinya. Seperti biasanya orang yang bertipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya. Nah, dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak berdiam lama-lama di kelas. Nah, sebenarnya sesuai juga sih kalau saya beranggapan ada seorang anak yang seperti ini, dan saya rasa aplikasinya sangat mendukung. Dalam basic diagnosanya juga sangat mendukung seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa mencetak hasil dari diagnosa tersebut. Dengan kita cetak, kita bisa ngeprint
dan bisa disimpan atau kita share ke orang tuanya, atau bahkan bisa dikasih langsung ke anaknya seperti itu, atau guru-guru yang lainnya. Nah, kalau apabila kita mau mengakhiri, silakan kita klik mengakhiri. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Di sini saya membuat file itu ada file fungsi, ada hapus session, terus index, koneksi, pertanyaan, simpan session, dan solusi.php-nya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang index.php, di mana indeks ini adalah halaman depan atau tampilan depan daripada website sistem pakar ini. Terus di sini ada tabel lagi. Di sini ada file pertanyaan. Nah, di sini kita membuat sebuah perintah PHP, dimana kita akan include database dengan nama koneksi.php. Terus di sini kita buat variabel kode sama dengan gejala 1. Maka di sini kita akan menampilkan nama user, session user dengan masukkan nama terus umur. Di sini kita buat kondisi. Terus di sini kita buat perintah SQL. Jadi kita buat variabel SQL sama dengan select bintang from tb pertanyaan where kode pertanyaan sama dengan kode. Jadi cara membacanya ini select itu pilih bintang semua dari, jadi pilih semua dari tabel pertanyaan di mana kode pertanyaan sama dengan kode. Jadi kita buat variabel data. Di sini kita mencari query. Query-nya itu yang ada di variabel SQL ini, yang ada di sini. Terus kita buat variabel row. Kita mengambil data berdasarkan baris. Nah, di sini maka kan kita akan menampilkan row-nya, isi pertanyaannya. Terus setelah row-nya atau isi pertanyaannya sudah tampil, maka kita akan ke fungsi answer di fungsi.php. Nah, disinilah logikanya. Jadi pertama kita buat function answer sesuai dengan yang ada di sini. Answer atau jawaban. Jadi function dengan variabel kode. Variabel kode kan yang ada di sini. Nah, jadi function answer kode jika kode sama dengan G1. Jadi di sini user sudah dikasih pertanyaan pertama. Jadi kalau user mengatakan ya, maka akan lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua sini, jika user ya, maka akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika user ya, maka akan lanjut ke pertanyaan keempat. Terus jika ya, maka kelima. Jika ya, maka keenam. Dan di sini kita akan menampilkan solusinya, di mana sesuai dengan rule yang kita buat di diagnosa penentuan gaya belajar siswa itu, di mana untuk solusi S1 itu adalah visual. Terus di sini jika user mengatakan tidak, maka dia akan diarahkan ke pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh itu ini udah termasuk auditory. Jadi jika user mengatakan tidak tadi di pertanyaan pertama, maka dia akan dilempar ke pertanyaan ketujuh. Terus jika user ya, maka akan lanjut ke pertanyaan 8. Terus jika ya ke 9, jika ya ke 10, jika ya ke 11, dan jika ya ke 12, dan munculkan solusinya.
Nah, terus jika user mengatakan tidak, maka kan dilempar ke pertanyaan ke-7. Jika pertanyaan ke-7 itu tidak, maka akan dilempar ke pertanyaan ke-13, gejala 13. Nah, jika tidak, maka di sini ada kode S1. Di sini saya akan jelaskan kode S1-nya, tapi nanti sebentar. Nah, terus di sini saya buat function kesimpulan, di mana kesimpulan itu saya membuat variabel gaya. Nah, terus di sini saya akan mengambil kesimpulan dari database. Jadi di sini saya membuat variabel SQL, terus SQL dengan perintah select bintang from tabel kesimpulan, di mana solusi sama dengan gaya. Gaya ini kesimpulan. Terus di sini saya membuat perulangan, di mana baris sama dengan untuk mengambil data ya. Data menggunakan MySQL Fetch ASOC. Terus kita menampilkan baris berdasarkan data, berdasarkan fakta sesuai dengan yang ada di database. Terus di sini saya membuat function solusi. Di sini saya membuat variabel kode, memang sesuai dengan kode yang variabel yang ada di sini. Terus jika kode sama dengan solusi 1, maka gaya ini yang di sini ya. Nah, gaya sama dengan visual, maka kesimpulannya sama dengan gaya. Terus jika kode S2, gaya sama dengan audio, dan seterusnya. Terus di sini ada tabel solusi. Nah, di tabel solusi ini sama seperti yang lain. Di sini saya membuat include koneksinya dulu. Terus saya buat untuk menampilkan session nama sama umurnya. Terus saya buat kondisi. Terus di sini ada fakta. Fakta itu diambil dari solusi tadi. Solusi yang ada di ini solusi. Nah, jadi kita tampilkan faktanya ada di solusi kode. Ini function ya. Terus kita pilih di sini, kita buat lagi di sini perintah SQL di PHP, dimana kita buat variabel SQL lagi. Kita pilih semua tabel solusi, dimana kode solusi sama dengan kode. Terus di sini ada kondisi lagi. Kondisi ini jika baris solusi sama dengan X1 ini kosong ya. Terus jika baris juga sama dengan X2, terus solusi 3 juga X3, dan seterusnya, maka kita akan menampilkan yang namanya sistem tidak menemukan jawaban atau tidak menemukan solusi lah. Terus di sini kita bisa menginputkan, memasukkan masukan kepada sistemnya, bagaimana itu aja sih. Terus di sini ada database-nya. Di sini saya buat database dengan nama expert system. Terus di dalam database expert system ini ada 3 tabel, yaitu tabel kesimpulan, pertanyaan, dan solusi. Untuk tabel pertanyaan di sini ada kode gejala sama isi pertanyaannya, dimana 01 pertanyaannya seperti ini, terus 02 seperti ini, dan seterusnya sampai G18. Terus di sini ada tabel kesimpulan. Tabel kesimpulan ini di sini solusinya saya kelompokkan semua, di mana visual, audio, dan kinestetik. Terus di sini ada tabel solusi. Seperti yang saya jelaskan tadi, X1 itu kosong ya, kosong. S2 solusi 12 juga kosong. Kenapa kayak gitu? Supaya supaya ada masukan untuk developer atau pengembang
atau user juga bisa menginputkan gaya belajar sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Terus di sini kita bisa lihat di sini ada tabel indeks. Di sini saya contohkan sedikit saja. Sini misalnya saya input nama, terus umurnya. Terus di sini ada pertanyaan. Ini pertanyaan ini kita ambil dari sini ya. Jadi pertanyaannya itu pokoknya pertamanya itu harus G1. Terus kita jawab ya, maka akan dilempar ke pertanyaan kedua sesuai dengan kode G2. Terus jika ya maka ketiga, jika ya maka keempat, jika ya maka kelima, jika ya maka keenam, 6 jika ya lagi maka akan menampilkan solusi 1. Di sini kode solusi 1. Seperti ini. Terus untuk melihat hasil errornya, jadi di sini ada G1. Jika user mengatakan tidak maka akan dilempar ke pertanyaan ke-7. Yang ini. Terus jika mengatakan tidak lagi maka akan dilempar ke pertanyaan ke-13. Terus jika tidak maka akan keluar hasilnya. Di sini saya buat di S11 saja karena S11 sesuai yang ini. S11, S12, S23, S24 itu pasti error semua itu. Jadi di sini user bisa menginputkan gaya belajar, terus memasukkan fakta sendiri dan submit. Oke, di sini saya bisa akhiri.